down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhrij Ambita dari Kampus STMIK Komputama Majenang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian sekuensial. Ayo lanjut ke presentasinya. Selamat datang, kita akan menjelajahi dunia rangkaian sekuensial, memahami definisi, komponen, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian rangkaian sekuensial. Pengertian rangkaian sekuensial adalah jenis rangkaian elektronik yang menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Karakteristiknya, mereka memiliki keadaan atau kondisi yang berubah secara berurutan berdasarkan masukan yang diterima. Lalu, komponen-komponen rangkaian sekuensial. Yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika seperti AND, OR, NOT atau XOR, dan lain-lain. Lalu, flip-flop. Elemen dasar yang menyimpan informasi biner seperti FFSR, FFD, dan FFCK. Lalu, counter. Mendeteksi dan menghitung pulsa seperti counter up dan counter down. Lalu, register. Membuat kumpulan flip-flop untuk menyimpan data dalam bentuk biner. Lalu, prinsip kerja rangkaian sekuensial. Pertama, masukan. Rangkaian menerima sinyal input yang dapat mengubah keadaan internalnya. Kedua, proses. Informasi diproses oleh gerbang logika seperti flip-flop mengubah keadaan output. Ketiga, yaitu keluaran. Rangkaian menghasilkan output yang dipengaruhi oleh keadaan internal dan masukan. Sekarang, aplikasi rangkaian sekuensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, elektronik konsumen, seperti smartphone, komputer, jam tangan digital, kalkulator, televisi, itu termasuk dalam rangkaian sekuensial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peralatan rumah tangga, seperti mesin cuci, oven microwave, mesin cuci piring, AC, dan lemari es. Lalu, kendaraan, sistem kontrol agent, panel instrumen, dan sistem audio. Lalu, sistem kontrol seperti sinyal lampu lalu lintas, lift, sistem kontrol industri, dan lain-lain. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian sekuensial ini. Yang pertama, kelebihannya dapat menyimpan dan memproses informasi. Kedua, fleksibilitas dalam desain dan aplikasi. Ketiga, kontrol dan otomatisasi yang lebih baik. Tetapi kekurangannya yaitu pertama, kompleksitas desain dan implementasi. Kedua, kemungkinan kesalahan dalam logika. Dan yang ketiga, pertimbangan konsumen daya dan kecepatan. Lalu, perencanaan rangkaian sekuensial dengan gerbang logika. Yang pertama, tentukan fungsi. Tetapkan fungsi yang ingin dicapai oleh rangkaian. Kedua, pilih flip-flop. Pilih jenis flip-flop yang sesuai dengan fungsi rangkaiannya. Ketiga, buat diagram logika. Gunakan gerbang logika untuk menghubungkan flip-flop dan masukan. Lalu, implementasikan. Buat rangkaian fisik menggunakan gerbang logika dan komponen lainnya. Lalu, yang terakhir baru uji coba. Uji rangkaian untuk memastikan fungsi dan kinerja yang benar. Contoh-contoh rangkaian sekuensial. Yang pertama, counter. Menghitung pulsa input. Lalu register shift, menggeser data biner. Yang ketiga, sequencer, melakukan urutan instruksi. Dan yang terakhir, memori, menyimpan data digital. Troubleshooting pada rangkaian sekuensial. Yang pertama nih, identifikasi masalah, tentukan gejala yang terjadi pada rangkaiannya. Lalu, pemeriksaan visual, cari kerusakan fisik pada komponen. Yang ketiga,
Uji coba, gunakan alat ukur untuk memeriksa tegangan arus listrik. Keempat, analisis logika. Periksa aliran data dan logika rangkaian. Kelima, perbaikan. Ganti komponennya rusak dan diuji ulang. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Rangkaian sekuensial sangat penting dalam berbagai bidang. Dengan memahami prinsip kerja dan aplikasinya, kita dapat memanfaatkan untuk membuat sistem yang lebih canggih dan efisien. Sekian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.